kita mulai sesi kedua, yaitu dengan cara Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf, konsultan spine. Beliau adalah seorang senior dan pengajar di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan juga di FK UNER. Nah, kepada Dr. Faris, silakan. Suara saya keluar, Dr. Pandu? Keluar, Dok. Keluar, jelas. Iya, Dok. Keluar, jelas, Dokter. Oke, baik. Dokter. Ya. Saya lihat acara ini benar-benar well prepared. Terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada moderator Dr. Pandu, spesialis bedah saraf yang menggeluti bidang spine dan pain. Topik saya malam ini sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh senior saya, Prof. Jok. Topik yang saya bawa adalah posterior approach for the treatment of cervical spondylotic myelopathy. Kita melihat sagittal alignment dan clinical outcome. Jadi cervical spondylotic myelopathy adalah suatu proses degenerasi yang mana kalau saya singkat di sini, dia menyebabkan terjadinya suatu compression pada daerah kanal, di mana yang terisi dura dan spinal cord. Itu bisa di cervical dan di thoracal. Di sini saya batasi pada cervical. Kemudian dengan manifestasi suatu long track sign yang mengakibatkan suatu progresif multi-level circumferential compressive disease. Nah, cervical spondylosis adalah suatu istilah yang umum sebagai penyebab suatu cervical spinal cord dysfunction. Cervical spondylosis ada cervical myelopathy di mana adanya compression dan inflamasi pada cord. Kemudian cervical radiculopathy ada compression and inflammation pada daerah spinal nerve. Kemudian axial joint pain disiplin, mechanical pain, ataupun facet problem dan instability. Nah, patofisiologi dari cervical spine myelopathy ada beberapa. Yang pertama adalah suatu static faktor, di mana adanya suatu struktur yang mana akibat proses degenerasi dia akan menebal. Jadi kalau kita ketahui, saya rasa sejawat di sini sudah tahu, di belakang daripada korpus didapatkan suatu PLL. Kemudian apabila PLL ini menebal, thickening, maka dia akan berubah struktur. Pertama, menebal, dan kedua, strukturnya menjadi lebih stiff. Kemudian terjadi osifikasi. Akibatnya apa? Terjadi narrowing daripada kanal. Terjadi cord compression. Yang pertama. Yang kedua, akibat adanya disc. Jadi disc itu yang biasanya problem itu dimulai daripada disc. Terjadi suatu minor instability pada disc, kemudian terjadi motion. Akibat motion, maka disc akan lebih cepat aus, terjadi degenerasi dini daripada disc. Dehydrated disc. Kemudian komponen daripada disc akan keluar. Kemudian disc height tinggi daripada disc akan menurun. Adanya komponen yang keluar dalam disc menyebabkan suatu kanal narrowing, dan osteophyte yang muncul juga menyebabkan suatu kanal narrowing. Yang kedua. Yang ketiga, akibat adanya proses dari posterior, di mana kita ketahui di sisi belakang didapatkan suatu ligamentum flavum, di mana ligamentum flavum bila dia menebal atau osifikasi, juga sama dia akan menyebabkan suatu kanal stenosis.
Hal ini bisa terjadi simultan sehingga bersifat sirkumferensial. Jadi seluruh struktur dia akan menebal. Apabila faset menebal, maka dia lebih mengarah bukan kepada kanal stenosis, tapi dia lebih mengarah kepada fornosis. Patofisiologi yang lain adalah adanya dynamic factor. Jadi seperti Prof. sampaikan tadi, akibat suatu trauma akan terjadi suatu proses flexion extension. Nah, di mana flexion extension yang berulang atau repetitive injury akan mengakibatkan suatu trauma pada daerah cord. Terjadi suatu cord irritation dan akibat suatu instability, maka struktur yang harusnya dia soft, dia akhirnya menjadi rigid, sehingga menyebabkan suatu stenosis pada daerah kanal dan compression. Secara histopatologik, kalau kita lihat di sini, ini suatu compression, akibat suatu compression di mana ada perubahan diameter dibanding bentukan yang normal. Jadi ada vascular changes, neural cell loss, degeneration, posterior column, dan anterior horn cell. Nah, untuk vascular changing, itu osteophyte tadi akan menekan anterior spinal artery dan medullary feeder, menyebabkan compressed venous drainage, terjadi ischemia, dan venostatis stemming from canal stenosis menyebabkan suatu chronic ischemic dan cord edema. Gimana sih pasien dengan cervical spondylotic myelopathy? Itu susah sekali, sering pasien datang sudah delay, sudah dalam keadaan atrofi daripada intrinsic muscle, sudah terjadi gangguan gait, sudah terjadi gangguan berjalan, otonom juga sudah terganggu. Jadi gejala yang muncul adalah suatu tingling atau numbness in the arm, finger, or hand, suatu sensory problem. Kemudian terjadi kelemahan pada otot-otot, bisa otot-otot di tangan, lengan, kemudian bahu. Kemudian dia biasanya tuh bilangnya tulisan saya tuh semakin lama semakin jelek. Ya, yang pertama bisa mengeluh seperti itu. Atau yang kedua, dia kesulitan memegang, mau mandi, mengangkat gayung. Jadi kok biasanya gayung itu penuh saya bisa, sekarang nggak bisa. Kemudian berikutnya mengancing baju misalnya, ya, mengancing baju dia kok lebih lama saat ini. Nah, itu ada suatu loss of fine motor skill, ya, yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian imbalance dan koordinasi problem yang lain. Jadi dia kalau jalan itu tidak imbang, di mana dia itu ada ataxic broad base. Jadi kalau jalannya itu khas. Jadi lekuk daripada lutut itu menurun dia. Jadi sehingga jalannya itu cenderung seperti spastik dengan broad base begitu. Autonomic problem biasanya itu late. Kalau terlambat baru dia akan muncul. Kemudian berikutnya adalah pain or stiffness in the neck. Ini juga biasanya muncul belakangan, kecuali kalau trauma dia muncul lebih awal. Nah, gimana ini saya tampilkan differential diagnosis, ada ALS atau Lou Gehrig disease, di mana pada sign and symptom adalah absence of sensory symptom. Kemudian muncul cranial nerve finding, ada gangguan bicara dan gangguan yang lain yang tidak dimiliki oleh myelopathy. Ada multiple sclerosis, gangguan visual, cranial nerve finding, dan fatigue. Kemudian kalau peripheral nerve entrapment, biasanya bisa suatu carpal tunnel, ulnar neuropathy. Tapi ini jelas kita bisa membedakan karena itu problemnya adalah problem perifer. Kemudian intracranial patologi biasanya dia bersifat hemi, jadi bisa hemiplegi atau hemiparese. Jadi kalau cervical spondylotic myelopathy itu biasanya hampir selalu dia bersifat kanan dan kiri. Bisa kanan lebih berat atau kedua-duanya lebih berat atau kiri lebih berat, salah satu. Intinya melibatkan keempat anggota gerak. Normal pressure hydrocephalus dan vitamin B defisiensi. Ini contoh myelopathic hand, di mana terjadi suatu gambaran atrofi. Jadi bukan warnanya merah begini, bukan ya. Jadi ini suatu atrofi, gambaran seperti ini. Intrinsic muscle, kemudian dia cenderung fleksibel pada jari-jari. Ya.
Biasanya ini karena adanya suatu UMN, hand clawing-nya ini suatu akibat suatu UMN spasticity terjadi seperti ini. Physical exam, ada perubahan refleks, ada hyperrefleksia, ada numbness, spasticity, weakness in the arm, kemudian trouble saat berjalan, seperti yang disebutkan tadi, kelemahan pada kaki, atrofi, yang diakibatkan oleh suatu gangguan segmental anterior horn cell necrosis. Apa utamanya dari cervical spondylotic myelopathy? Utamanya adalah early diagnosis and surgical management. Jadi utamanya kita harus mengetahui, karena sering nanti terdiagnosis sebagai Parkinson, terdiagnosis sebagai stroke, kemudian terdiagnosis sebagai suatu rheumatoid, penyakit rheumatoid, dan yang lain-lain seperti yang disebutkan pada differential diagnosis. Jadi intinya adalah early diagnosis and surgical management kalau memang ada indikasi untuk surgery untuk memperbaiki outcome. Kemudian mencegah terjadinya deteriorasi yang sudah terjadi. Approach. Ada anterior approach, ada posterior approach. Kita lihat di sini, ini adalah anterior approach. Anterior approach di sini kita bisa, apa sih targetnya? Targetnya adalah kita menjaga suatu normal kurvatura daripada cervical, yaitu suatu lordosis. Nah, di mana di sini dipasang suatu cage. Jadi cage yang terletak jadi diskus dilepas, diangkat, kemudian pasang cage. Kedua, ini dilakukan corpectomy, dipasang hollow cage, kemudian dipasang plat. Jadi cage and plats dengan bentukan lordosis dibentuk plate sehingga tidak berubah lordosisnya. Untuk posterior, Prof. Jok tadi sampaikan laminoplasti, bisa laminoplasti dengan fusion, atau di sini laminectomy dengan lateral mesh screw. Di sini mulai C2, pedicle screw, C3, 4, 5, 6, C7, pedicle screw. Anterior, ini posterior. Atau kalau memang dirasa, misal pada kasus stiff, di mana loss of lordosis, bahkan negatif, arahnya sudah bukan sekedar loss of lordosis, tapi negatif, maka mungkin combine anterior and posterior approach perlu dilakukan. Posterior approach, extension of the pathology. Jadi biasanya kalau melibatkan banyak level, maka kita bisa memilih posterior approach, meskipun tidak ada harus posterior approach, tidak. Kemudian anterior decompression, nanti mungkin Dr. Eko akan menyampaikan banyak hal juga yang harus. Halo, Dr. Pandu. Ya, Dokter. Ini ya, sepertinya terputus, enggak ya? Sedikit tadi suaranya sempat hilang sebentar, tapi sekarang sudah kembali. Oh ya, baik. Jadi pada anterior, misal kita mau melakukan pemasangan cage di anterior, kita perlu memikirkan suatu quality of bone. Apakah ada bone yang kualitasnya menurun, porotik, sehingga begitu kita pasang cage dari anterior, ada resiko terjadi subsidence. Maka terjadi subsidence akan menyebabkan perubahan daripada kurvatura, daripada cervical. Berikutnya, ini saya bawakan beberapa jurnal, jadi kita untuk diskusi di sini, adalah perbandingan antara anterior dan posterior decompression with instrumentation for cervical spondylotic myelopathy, sagittal alignment dan clinical outcome. Jadi ada 48 pasien dibagi 24 anterior dan 24 posterior, kemudian ada proses degeneratif cervical spinal canal stenosis dan dilakukan dekompresif surgery mulai 98 dan 2008 dengan total 29 laki-laki, 12 anterior, 17 grup posterior, 19 wanita, 12 anterior dan 7 posterior
dilakukan operasi dengan rata-rata 64 tahun. Di sini dapat dilihat bahwa untuk visual analog score, kemudian GOA, scale, dan ODOM kriteria, di sini tidak menunjukkan suatu gambaran yang signifikan sebelum dan setelah operasi antara kedua kedua approach, baik anterior maupun posterior. Saya ingin menunjukkan suatu kasus. Jadi kasus ini dia untuk cervical lordosisnya bagus. Nah, ada suatu pitfall di sini sebenarnya yang penting. Jadi pasien ini dikerjakan dari posterior. Sebenarnya oke, indikasi posterior bisa dilakukan. Kita lakukan laminektomi, kemudian kita lakukan ini pada pasien yang tidak ada suatu instability. Jadi flexion extension normal. Maka kita bisa melakukan suatu laminoplasti atau dilakukan suatu cervical fusion dengan posterior approach dengan pemasangan lateral mesh screw. Apa yang terjadi? Pasca operasi, lateral lordosis, kurvatura lordosisnya berkurang, tidak sebagus kondisi preoperatif. Nah, ternyata apa yang kita lihat di sini, pertama adalah problem daripada rod. Rod yang terpasang dia straight, tidak ada suatu bending atau suatu lekukan yang membentuk lordosis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini head daripada screw, head daripada lateral mesh ini besar. Nah, sehingga ini mengganggu pada saat terjadinya ekstensi ke belakang. Nah, jadi ini mungkin pemilihan ini juga perlu dipertimbangkan. Sehingga kalau seperti ini mungkin perlu di-skip satu level. Jadi supaya kita bisa membentuk kurva lordotik yang lebih baik. Sehingga outcome yang dihasilkan lebih lordotik. Sehingga neck pain bisa berkurang. Sebenarnya dekompresinya bagus, tapi lordotiknya masih bagus sebenarnya, cuma menurun dibanding kondisi dari preoperatif. Jadi yang ketiga adalah curve daripada curve pada saat pasien direbahkan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita pada saat di positioning kemudian kurva tidak diperhatikan, maka akan resiko terjadi bentukan seperti ini di mana bentukan lordosis akan berkurang. Jadi tampak di sini bahwa head of screw cukup besar, sehingga untuk membentuk lengkungan daripada radiological outcome of both group according to cervical and segmental lordosis, di mana cervical lordosis itu membaik pada anterior group dengan membaik 8,8 dibanding dan menurun pada yang posterior group. Itu sekitar 6,5. Jadi di sini pada penelitian ini sudah disingkirkan adanya suatu trauma, adanya suatu tumor, dan kemudian adanya suatu osteoporotik, sehingga dapat memberikan perbaikan outcome dengan approach anterior. Perbedaannya tampak cukup signifikan. Komplikasi yang ada didapatkan 7 kasus, dengan 5 membutuhkan revisi surgery. Anterior itu yang perlu ada 1 skru yang patah, tidak dilakukan revisi, skru yang loose, tidak dilakukan revisi, kemudian 1 membutuhkan additional dorsal fixation. Nah, kemungkinan adanya kifotik yang bertambah. Yang kedua adalah posterior, 2 case oleh karena epidural bleeding, kemudian revision, kemudian 1 wound infection, dilakukan revisi, dan 1 CSF fistula. Anterior approach vs posterior approach. Ya, ini suatu systematic review. Jadi untuk membandingkan clinical outcome, komplikasi, dan surgical trauma, jadi antara anterior dan posterior approach untuk treatment cervical spondylotic myelopathy yang disebabkan oleh karena multisegmental spinal stenosis di atas lebih atau sama dengan 2 segmen,
The main endpoint-nya adalah menggunakan GOA score, reoperation rate, complication, blood loss, dan operation time. Nah, di sini dari GOA tampak bahwa signifikan lebih tinggi pada anterior surgery group dibandingkan dengan posterior surgery group. Jadi ini ada beberapa dari Hirei, Liu, Wada, dan Yonenobu. Dia menyimpulkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk complication rate, jadi post-operative complication rate was lebih tinggi pada anterior surgery dibandingkan dengan posterior surgery. Kemudian blood loss. Blood loss tampak di sini bahwa blood loss lebih tinggi pada anterior. Jadi pada anterior dia tampak lebih tinggi dibandingkan dengan posterior. Kemudian untuk operation time, untuk waktu operasi, itu signifikan lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma sekedar ACDF, tapi anterior subtotal corpectomy, di mana ada perbedaan sejumlah sekian menit. Kemudian ada jurnal yang lain menyampaikan bahwa dilakukan pada 140 pasien dengan cervical spondylotic myelopathy, dilakukan treatment menjadi 2 grup. Jadi ada grup 1 dengan usia sekian, dilakukan posterior decompression. Grup kedua usia 67 tahun, dilakukan anterior decompression. Kemudian digunakan Neck Disability Index, NDI, dan dilakukan X-ray. Dari sini tampak bahwa NDA pre-surgery itu improve pada semua interval follow-up. Dan meskipun pada akhir daripada masa observasi 5 tahun, di mana NDA antara anterior dan posterior tampak terjadi peningkatan. Kemudian untuk grup posterior dan grup anterior, pada yang warna biru ini adalah posterior. Yang posterior, yang merah adalah anterior, di mana awalnya sama, dia fusi. Jadi kita melihat percentage of fusion. Jadi pada fase awal 3 bulan, 6 bulan sama. Kemudian 1 tahun tampak grup 1, di mana yang posterior itu mencapai 59 hingga 60% angka fusinya. Kemudian setahun dia lebih tinggi, 89. Berarti komplikasinya anterior ada injury to the spinal cord dan nerve root. Kemudian halo, Dr. Pandu? Ya, Dok. Suara saya hilang Ya, Dok, lagi ini sudah ya? jelas lagi. Agak sedikit sebentar aja, Dok. Cuman ini aja mungkin koneksinya. Apa-apa, Dok? Iya, iya. Jadi secara keseluruhan morbiditasnya itu berhubungan dengan tindakan yang agresif seperti corpectomy, dan disebabkan oleh karena ada suatu post-operatif, misal kurang gentle dalam melakukan traksi kepada esofagus dan sebagainya, sehingga terjadi bisa disfagia, ada hematom dan recurrent pada laryngeal nerve palsy. Kemudian ada yang mencoba merilis OPLL, mungkin karena terlalu agresif. Kemudian adjacent segment degeneration, pseudoarthrosis, dan cervical disc arthroplasty. Posterior screw malposition. Jadi screw malposition ini sering terjadi suatu facet. Jadi misal kita mau masang pada lateral mesh C5, dia facet violation. Jadi harusnya dia arahnya ke superolateral, tapi karena berbeda jaraknya, maka terjadi menusuk facet yang segmen di bawahnya, C6, C5, C6, sehingga terjadi namanya facet violation. Kemudian loosening of the screw, dural till, pseudoarthrosis, adjacent level degeneration, C5 palsy,
spring back closure after laminoplasty, dan post laminectomy kyphotic. Kemudian key point-nya adalah sagittal balance in cervical spine is an important as pelvic incident and related dengan konsep T1 slope. Ya, jadi T1 slope ini dikatakan bahwa peningkatan T1 slope itu berhubungan dan korelasi signifikan dengan lebih besarnya sagittal malalignment daripada dens. Nah, ini adalah gambaran skematik daripada parameternya. Ini C2, ini yang disebut sebagai cervical sagittal vertebral alignment. Kemudian ini adalah C0, C2 sudutnya. Kemudian ini adalah T1 slope. Jadi T1 slope itu dari upper end plate daripada T1, kemudian ditarik suatu garis yang horizontal. Nah, ini adalah derajat untuk menentukan daripada T1 slope. Ini tidak, saya lanjut skip. Jurnal yang lain, T1 slope dan cervical sagittal alignment and cervical of radiograph of asymptomatic person. Jadi tujuan dari ini adalah untuk menjelaskan biomekanik dan fisiologi karakteristik daripada cervical alignment yang berhubungan dengan thoracic inlet angle, termasuk T1 slope pada yang berbeda-beda pada tiap individu. Di sini nektil saya tidak terlalu membahas. Kemudian ini sudah saya sebutkan tadi, jadi ditarik suatu garis dari yang disebut sebagai C2 plumb line. Kemudian kita nanti menentukan dari upper end plate posterior daripada C7. Kemudian kita tentukan garisnya. Kemudian Cope angle. Cope angle nanti disingkat sebagai C lordosis, CL nanti, yaitu garis dari inferior daripada C2 korpus, kemudian C7 inferior. Kemudian ditarik, kita bentuk untuk menghitung suatu Cope angle. Ini saya skip. Relationship antara T1 slope dan multi-level posterior cervical fusion surgery. Jadi lebih besar hasil yang lebih mismatch perbedaan antara T1 slope dengan cervical C2 C7 lordosis itu berhubungan dengan derajat yang lebih tinggi untuk terjadinya suatu malalignment, di mana mismatch disebutkan lebih dari 26,1. Di beberapa jurnal disebutkan ada yang 22. Nah, ini berhubungan dengan positive cervical malalignment, di mana C2 sampai C7. Jadi kalau garis ini di-convert kepada C2 C7 SVA, maka di atas lebih dari 50, maka dia berkorelasi dengan cervical malalignment. Dua dan NDA score. Jadi dikatakan bahwa kalau misalnya C2 C7 di atas 50, maka NDA score-nya akan berkisar antara 25 hingga 30. Kemudian ini positive correlation, tadi sudah saya singgung, mungkin tidak saya bahas kembali. Analisis cervical spinal alignment dan relationship dengan spino pelvic parameter after laminoplasty in patient with degenerative cervical myelopathy. Jadi laminoplasty itu tidak kita rekomendasikan kalau pasien sudah didapatkan suatu kyphotic alignment di awal. Kemudian laminoplasty itu suatu pilihan untuk myelopathy oleh karena multiple segment intervertebral disc herniation atau ossifikasi posterior longitudinal ligamen. Kemudian tujuan dari studi ini adalah menilai cervical alignment yang berpengaruh pada surgical outcome. Ini menarik seperti yang Dr. Cok tadi sampaikan. Jadi pada studi ini kita melihat parameter-parameter ini, namun ini tidak saya utarakan di sini karena ini topiknya hanya seputar cervical. Nah, dibagi menjadi lordosis. Ada bentukan yang dari awal sudah lordosis. Kemudian ini saya ambil dari jurnal ini ya, jurnalnya Seo Kim. Jadi,
lordosis, kemudian ini non-lordotic group, ada beberapa bentuk. Nah, untuk yang non-lordotic group itu ada dua, ada yang bisa dilakukan reduksi sehingga pada flexion, pada extension dia akan mengalami perubahan. Yang tidak non-reducible maka dia perubahannya minimal, jadi tetap cenderung terjadi kifotik karena mungkin sudah terjadi suatu stiff autopsystosis. Nah, dari hasil ini pada lordosis group, jadi pada lordosis group tampak di sini bahwa perbedaannya adalah pada C0, C2 angle. Namun pada C2, C7 itu tidak terjadi perubahan lordotik yang signifikan. Sekarang coba kita lihat T1 slope. T1 slope pun tampak bahwa di sini tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, ini disebabkan karena suatu kompensasi pada upper cervical motion C0 hingga C2, sehingga secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan pada struktur lordotik yang lain karena dia mampu motion. Kemudian pada yang non-lordotik. Nah, pada yang non-lordotik, ini yang tampak di sini adalah T1 slope. Jadi T1 slope terjadi perubahan pada T1 slope. Jadi terjadi penurunan yang tampak pasca surgery. Namun pada C0, C2 dan C2, C7 tidak tampak adanya perubahan. Kemudian yang dapat direduksi. Jadi dari sini yang dapat direduksi bahwa T1 slope tidak terjadi perubahan. Jadi tidak tampak perubahan yang signifikan. Nah, perubahannya hanya pada range of motion. Jadi untuk lordosisnya dia tidak banyak berubah. Jadi yang berubah hanya pada ROM. Jadi range of motion aja yang berubah secara signifikan. Kemudian pada yang non-reducible. Nah, pada yang non-reducible di sini tampak hanya T1 slope. T1 slope yang berubah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kemungkinan dikompensasi oleh C0, C2. Di sini tidak disebutkan alasannya kenapa. Kemudian conclusion. Halo? Halo? Oh, betul. Monggo, lanjut, Dokter. Ya, conclusion dan take home message. Jadi tujuan dari treatment untuk cervical tunnel stenosis maintain sagital alignment. Kemudian meskipun anterior approach berhubungan dengan better post-operative neural function daripada posterior approach, namun tetap ini masih belum settle apakah belum ada suatu guideline yang menyatakan bahwa ini anterior, ini harus posterior. Dikatakan bahwa komplikasi dan reoperasi rate dikatakan signifikan lebih tinggi pada anterior group dibanding dengan posterior group. Ini dari beberapa jurnal yang saya sampaikan tadi. Kemudian surgical trauma berhubungan dengan korpektomi signifikan lebih tinggi daripada yang berhubungan dengan laminoplasti atau laminektomi. Signifikan lebih baik hasilnya untuk neck disability index dengan anterior approach. Kemudian the radiological fusion rate hampir fusinya dikatakan hampir sama pada kedua grup. Kemudian COP angle C2 sampai 7 itu lebih tinggi dan T1 slope akan lebih tinggi di mana SVA C2 C7 akan menurun. Nah, bila ada seperti ini, maka T1 slope itu adalah suatu background informasi untuk menentukan berapa angle yang dapat kita buat untuk dilakukan suatu surgical atau perubahan lordotic curvatura, khususnya pada suatu severe cervical deformity. Jadi kalau seperti ini kita, oh ini harus nggak bisa hanya posterior, maka kita harus approach juga kepada anterior. Kemudian disability of the neck akan meningkat dengan cervical sagittal alignment following surgical reconstruction.
dan lebih besar pada T1 slope dan cervical lordosis mismatch yang berhubungan dengan lebih besarnya derajat cervical malalignment. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bisa menggunakan mismatch yang 26,18, ini T1 slope minus cervical lordotic, atau C2, C7 SVA greater lebih dari 50. Nah, di jurnal itu disampaikan bahwa only patient with cervical lordosis atau reducible kyphosis should be considered for laminoplasty surgery. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dr. Faris. Intinya tidak ada approach atau tindakan yang paling baik. Semua tetap tergantung dari diagnosa pasien dan keluhan dari pasien. Dr. Faris, ini ada mungkin untuk peserta ada yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatannya. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Faris dari Azhari Ahsan. Ini putus-putus Apakah ada cara suaranya, Dr. Pandu. sederhana? Suara putus-putus. Oh, okay. Iya. Mohon maaf, Dok. Gitu, Iya. mohon maaf. Pertanyaan dari Azhari Ahsan. Apakah ada cara sederhana untuk melihat evaluasi alignment dari cervical? Pre-op atau post-op? Sepertinya hanya untuk evaluasi saja. Mungkin ya. Oke. Jadi begini. Ada suatu makasih. Jadi ada suatu parameter lain yaitu adalah dengan keyline. Jadi kita lebih baik memfoto dengan posisi berdiri, kemudian kita foto X-ray biasa. Nah, jangan lupa menyampaikan bahwa kita minta kalau bisa kondisi 100%, kemudian diberikan suatu suatu ukuran sehingga kita nanti bisa mengukur, sehingga real condition. Nah, kalau yang kedua, kalau misal pasien ini mengalami suatu loss of lordosis, misal kita lihat kondisinya straight cervical, lordosisnya hilang. Nah, maka untuk mencari sumber daripada nyeri, kita bisa melakukan flexion dan extension untuk menilai apakah ada suatu derajat pergeseran pada level cervical. Seperti itu. Jadi AP, lateral, kemudian ditambahkan flexion sama extension. Dan jangan lupa harus tampak hingga upper border dari TH1. Jadi cervical lateral dikatakan ada kuat itu bila tampak C0, C1 hingga upper border TH1. Itu ada kuat. Kalau tidak tampak, maka sebaiknya dilakukan foto ulangan. Seperti itu. Ya, salah satu kesulitannya mungkin karena fotonya tertutup dengan bahu pasien juga. Mungkin dengan pasien-pasien yang lehernya pendek lah, katakanlah gitu. Ya, kalau emang seperti itu bisa dilakukan swimmer position, swimmer view, atau kalau terpaksa dilakukan dengan CT scan kalau emang terpaksa. Cuman CT scan biasanya karena pasiennya terlentang maka hasilnya biasanya berbeda dibanding dengan pasien yang standing dilakukan lateral view. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Nadim Askar. Apakah ada kriteria yang perlu dilihat atau dipertimbangkan dalam pemilihan teknik operasi yang lebih cocok untuk CSM yang terkena 1-2 level ataupun mungkin multi level? Saya ulang. Ya. Jadi sebenarnya tadi disampaikan bahwa ada pilihan anterior atau pilihan posterior. Beberapa sarjen kalau itu melibatkan lebih dari dua segmen, maka dia lebih prefer ke arah posterior. Nah,
Namun yang utama adalah tetap perlu kita lakukan suatu flexion extension. Kalau misal pasien dengan cervical spondylitic myelopathy, dapatkan gambaran kifotik, dapatkan gambaran kifotik, kemudian dilakukan flexion extension tidak terjadi suatu perubahan di mana anterior compression. Jadi intinya bila anterior compression lebih berat daripada posterior compression, kemudian derajat lebih besar derajat kifotiknya, maka kita bisa memilih anterior approach sekaligus untuk merubah suatu kurvatura. Nah, namun ada pertimbangan lain. Kalau misal didapatkan suatu gambaran porotik, kita approach on anterior. Nah, mungkin nanti Dr. Eko bisa memberikan masukan lebih, Dok. Bila dikerjakan anterior dengan kondisi porotik, apalagi kita memasang satu titanium di sana, ada suatu resiko terjadi subsidence. Nah, di saat subsidence, maka jadi subsidence itu implan yang dipasang itu masuk ke dalam korpus begitu, sehingga bentukan lordotiknya akan hilang menjadi suatu bentukan pivotik. Nah, kalau ada pertimbangan seperti itu, maka kita lebih memilih posterior approach. Nah, kalau misal mau PLL dari depan cukup tebal, maka kita pilih dari posterior, kemudian untuk menghindari buckling daripada ligamentum flavum, maka misal hingga 5 terjadi compression di sana. Untuk mencegah buckling daripada ligamentum flavum, maka kita perlu extend lebih atas, jadi C2. C2 dibuka, Dr. Eko mengajarkan ke saya, dilakukan suatu undercutting daripada lamina di C2, kemudian yang C6 juga dibuka, bisa juga dilakukan undercutting, sehingga pada saat post-op, apabila pasien tersebut melakukan suatu gerakan ekstensi, maka tidak terjadi suatu fleksi, tidak terjadi suatu buckling daripada dura terhadap ligamentum flavum atau bagian bawah daripada lamina. Jadi faktornya cukup banyak sebenarnya. Seperti itu, Dr. Pandu. Mungkin pertanyaan terakhir, dokter, dari Dr. Happy Kurnia. Yang pertama, perlukah konfirmasi dengan EMG? Dan yang kedua, pada pasien yang porotik, apakah perlu melakukan operasi servikal 360? Oke, EMG kalau misalnya pada kasus cervical spondylotic dan memang sudah jelas MN type, kemudian kita jelas bahwa problemnya pada daerah servikal, maka kita biasanya tidak melakukan suatu EMG. Namun bisa juga dikerjakan untuk konfirmasi pre dan post operatif, tapi tidak selalu kita lakukan. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau osteoporosis 360 derajat, maka jadi begini, kalau ditanya struktur yang jarang, jadi saya pernah mempresentasikan kasus osteoporosis, itu saya pasang, dan ada jurnalnya, itu kita bisa kerjakan lateral mesh screw, karena lateral mesh screw itu lebih kompakta, jarang terjadi porotik. Begitu pula pada daerah lumbal. Di lumbal itu saya mengerjakan cortical bone trajectory. Jadi pada kasus-kasus osteoporotik itu saya kerjakan cortical bone trajectory. Saya sudah follow up hingga setahun, flexion extension tidak ada suatu pergeseran ataupun listesis. Tentunya pasca operatif itu kita berikan treatment untuk tambahan daripada kalsiumnya. Nah, kalau anterior approach, apalagi sudah ada gambaran porotik, nah itu merupakan suatu kontraindikasi untuk dilakukan korpektomi dan dipasang plat dari anterior, karena resiko loosening
loosening daripada screw itu cukup cukup tinggi pada anterior approach cervical dalam kondisi yang osteoporosis. Seperti itu, Dr. Pandu. Tidak, baik. Terima kasih banyak, Dr. Muhammad Faris.